Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza. Kita masih membahas judul Ahammiyatut Tauhid. Dalam kitab itu bagian yang ke-10. Tetapi Ahammiyatut Tauhid itu ada beberapa subbahasan. Di antaranya adalah Fadlut Tauhid, fadilahnya Tauhid sudah dibahas. Yang bagian B adalah at-tauhid yusabbibu sa'adah wa yukaffiru dzunubah. Tauhid itu bisa menyebabkan kebahagiaan dan menghapus dosa. Kemudian yang C, min fawaidit tauhid, faedahnya dan manfaatnya tauhid. Insya Allah 1, 2, 3 itu sudah dibahas. Kemudian yang D nanti ada a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Yang terakhir di bagian itu adalah mauqiful ulama minat tauhid, pendapat dan pandangan para ulama berkaitan dengan tauhid. Sekarang melanjutkan min fawaidit tauhid bagian C. Kitab ini menulis, saya tidak mengulangi nomor 1, 2, dan 3, tapi beberapa kalimat bisa diulangi, tidak tuntas, tidak semuanya. Yang atas sendiri, inna tauhid al-khalis, tauhid yang bersih, yang murni dari perbuatan kesyirikan itu, kata kitab ini, idza tahaqqaqa, kalau diamalkan yang sebenar-benarnya, fi hayati fardin au jama'atin, dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, haqqaqa adiyabat samarat, orang itu akan memperoleh buah dan hasil yang bagus. Kalau syahadatnya teman, tidak dicampur dengan kesyirikan. Apa saja yang disebut dengan adiyabus samarat, buah dan hasil yang baik dari syahadat itu? Nah, 1, 2, 3 sudah dibahas. 1 diantaranya adalah takhrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi min asya'. Manusia itu dibebaskan. Jadi kalau sudah syahadat, kita semuanya dibebaskan. Takhrirul insan, dibebaskan dari mana, Pak? Tidak boleh menyembah dan tunduk kepada selain dari Allah. Nah, ini uraiannya panjang, macam-macam. Nanti di kitab yang lain kita juga ketemu tentang anwa'u syirkil akbar, macam-macamnya syirik besar itu. Di antaranya adalah syirik besar itu orang yang mencintai dunia, mengabaikan hukum dan syariatnya Allah. Nanti di kitab yang berbeda lagi. Oh, kalau begitu orang yang bertauhid ini menjadi orang yang bebas, Pak. Iya. Tidak terikat oleh siapa-siapa, tidak tunduk kepada siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang kedua, tauhid ini tentang faedahnya takwinus syakhsiyah al-muttazinah,
membentuk kepribadian yang utuh. Jadi arah hidupnya itu jelas. Saya ini orang Islam, syahadat, maka hidup saya ini jelas menyembah Allah. Loh, tidak mencari dunia, iya, tapi saya mencari dunia yang halal saja, bukan yang haram-haram. Nah, begitu. Loh, sampai tidak boleh tunduk aturan ke siapa saja, asal tidak melanggar hukum dan syariatnya Allah. Jadi kepribadiannya itu jelas, tidak terombang-ambing. Ketika ada masalah, dia selesaikan dengan sebaik-baiknya menurut yang disyariatkan oleh Allah. Nah, begitu Pak. Yang ketiga, tauhid ini diterangkan manfaatnya. At-tauhid masdar lil amnin nas, sumber dari keamanannya manusia, ketentraman batinnya. Kapan hari saya kan sudah matur panjenengan, tenangnya orang bertauhid itu misalkan begini. Di anak ini ada bapak yang sudah sepuh 67, 68, 69, seusia saya lah, sampai 70 Pak ya. Ini ada anak muda yang ngomongnya kusro, Pak, sampai ini ternyata sudah tua Pak. Jawabnya gimana Bapak ini? Tidak apa-apa Mas, yang tua itu bukan saya toh, semua manusia di dunia yang tua. Benar Pak ya? Yang Islam ya tua, yang tidak Islam ya tua. Gak usah panik, tenang saja. Saya ini orang bersahadat kok. Anak ini tambah dodro Pak ngomongnya, seperti ngomong sama koncone sendiri. Hati-hati loh Pak, saya nanti tambah tua banyak penyakitnya loh Pak. Bener gak Pak omongannya? Ya gak apa-apa, penyakitnya banyak, tambah tua sudah dipakai sekian puluh tahun kok. Yang nggak bisa seperti kamu yang baru 25, 26 itu. Kalau seusia kamu itu duduk gitu Mas ya, mau berdiri enak aja, langsung loncat bisa. Lari 5 km masih enak saja. Nah kalau sudah tua kayak saya ini, berdiri aja ditotok kakinya dulu, habis itu tangannya ditekankan begini kedua-duanya, berdiri pelan-pelan. Bener Pak? Ya bener. Saya tanya yang sepuh-sepuh kok ya. Kalau yang muda-muda kan belum begitu Pak ya. Anak ini tambah dodro Pak ngomongnya. Hati-hati loh Pak, sampai tambah sepuh banyak penyakitnya, nanti sampai bisa mati loh Pak. Gimana jawabnya Pak? Tidak apa-apa, semua orang itu ya mati. Yang jadi masalah itu kalau saya mati nggak masuk surga, nah, itu loh masalah. Benar Pak ya? Perkara ada kerepotan ABCD-nya orang di dunia nggak masalah. Yang masalah itu kalau saya mati nggak masuk surga. Nah, baru itu masalah. Ya. Nah, jadi pikirannya tenang. Anak tadi jangan dimarahi, Pak. Ya. Biasa saja. Maka kitab ini menulis masdarun lil amnin nas, sumber keamanannya manusia, pikirannya itu loh. Li'annahu yamla'u nafsa sahibi amnan wa tuma'ninah. Apa Mas terjemahannya? Nomor 3. Tauhid sumber keamanan dan kedamaian manusia. Iya, kok bisa begitu? Li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninah. Monggo. Sebab tauhid memenuhi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan. Iya, fala yakhafu ghairallah. Lanjut. Tidak ada rasa ketakutan kecuali kepada Allah. Walaupun nanti ada penjelasannya. Loh Pak, tidak takut sama binatang buas. Ya takut Mas, tapi ini maknanya takut dalam makna yang hakiki. Orang itu kalau takut sama Allah, sama takut sama selain Allah beda. Betul lagi. Kalau takut sama Allah gimana Pak? Jangan kok bisa bilang betul itu dia. Bener nggak orang takut sama Allah sama takut selain Allah itu beda? Kalau takut Allah, takut selain Allah, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allah haraba ilaihi.
Barang siapa yang takut sesuatu, lari dari sesuatu yang dia takuti tadi. Betul Pak ya? Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, maka lari mendekatkan diri kepada Allah. Caranya mendekatkan diri kepada Allah, ya itu dengan berbagai macam apa? Ibadah. Tapi ibadah yang masyru', yang disyariatkan. Jangan buat sendiri. Nah itu loh Pak. Maka di kitab Aqidatut Tauhid, kitab yang berbeda lagi, ada keterangannya begini. Orang itu kategorisasinya ada 4. 1, orang yang tidak menyembah Allah, tidak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, namanya mustakbirun, orang yang sombong. 2, ya, orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, minta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, namanya bendino dipelajari musyrik. Ya, saya ulangi yang kedua, orang beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, menyembah Allah kepada Allah iya, selain Allah juga iya, namanya 3, orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, minta kepada Allah, tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, membuat sendiri, namanya mubtadi'un, orang yang melakukan bid'ah. Jangan milih yang mana? 3. Kalau opsinya ada yang keempat, orang beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah menurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya mukminun muwahhidun, orang mukmin yang mengesahkan Allah satu-satunya. Wah, ini Pak, mudah-mudahan panjenengan dan keluarga besok bisa begitu dan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Nah, ini ayo-ayo ngaji itu kan begitu. Nah, orang yang bertauhid tadi jiwanya menjadi tenang dan tentram, la yakhafu ghairallah, tidak takut kepada siapa-siapa selain dari Allah. Perkara gini saja nggak takut, saya hadapi tidak apa-apa. Tapi kalau yang Allah marah itu loh, saya itu yang takut. Nah, begitu. Waqad sadda manafidal khawfi ala rizki wal nafsi wal ahli. Nah, ya. Terus ya Mas? Tauhid menutup rapat kekhawatiran terhadap rezeki, jiwa dan keluarga. Iya. Ayo kita tanya Pak, terutama rezeki. Apa ada jaminan bahwa seorang yang sekolah, adik-adik kita, anak-anak kita, anak ini ranking terus, pinter Pak, sampai perguruan tinggi pinter, pasti anak ini rezekinya lancar? Belum tentu Pak ya. Tuh, 2, ketika bapak ibunya ini pas ekonominya baik, anaknya 5 atau 6. Nah, anak yang pertama jelas dapat fasilitas lebih baik lebih dahulu daripada anak yang kelima. Bener Pak ya? Apa ada jaminan yang pertama ini pasti sukses dunianya nanti? Belum tentu. Padahal fasilitasnya lebih apa? Begitu anak yang keempat, kelima, pas, mohon maaf, naudzubillah, ekonomi orang tuanya turun. Belum tentu yang pertama ini nanti jadi anak yang paling kaya, lalu yang terakhir yang paling miskin. Enggak. Maka panjenengan dan saya karena sudah syahadat, memberi motivasi sama putra putrinya, adik-adik itu, saya semuanya orang diberi rezeki sendiri-sendiri. Ya, ini rezekinya lewat ini, yang ini lewat ini, yang ini lewat ini. Betul Pak ya? Iya, beda-beda. Di sepanjang itu ada, ini menyimpang dikit ya, ada murid saya jual bakso sukses. Ini nggak promosi Pak ya, tapi sharing aja. Saya tahu mulai dari nyurung rombong,
dipikul, disuruh, dibonceng sepeda motor, sekarang punya rumah sekian masjid ini kira-kira. Habis 20 sampai 25 kilo dagingnya. Banyak enggak, Pak? Banyak. Oh, banyak. Nah, ada pengalaman sedikit. Menurut saya benar orang anak ini, murid saya. Pegawainya 5 itu dibebaskan. Wis Mas, aku wis gak mungkin iso nangani sendiri. Iki racik bumbune gini, komposisinya ini sekian gilingno, digiling sendiri Pak, dia punya mesinnya. Caranya buat gini. Ditanya sama istri saya, "Loh kok gitu, Pak? Kok apa resepnya itu ditunjukkan sama pegawai-pegawainya?" Betul Pak ya? Apa jawabannya? Nah apa-apa Bu, misalkan anak ini keluar dari sini buat bakso sendiri ya belum tentu rezekinya kayak saya. Benar gak Pak? Hebatnya gini Pak. Umumnya ada nggak orang bilang gitu? Umumnya ada orang bilang gitu Pak? Oh enggak, dirahasiakan nggak? Resep jangan ditunjuk-tunjukkan, nanti ditiru dia jual bakso sendiri kan begitu Pak ya? Dia itu memang rezeki itu sendiri-sendiri Pak. Ya. Bu, bilang sama istri saya, ini dikulak, didol, dijual di orang lain belum tentu sama dengan saya. Padahal masakannya sama. Apalagi kokinya beda walaupun resepnya sama. Ini loh Pak, orang tauhid itu luar biasa. Nah ini mestinya mulai dari kecil adik-adik kita itu dimotivasi, didorong itu. Ayo, tidak usah khawatir. Tauhid itu menutup ya celah dari kekhawatiran terhadap dirinya, keluarganya dan rezekinya. Masa depanmu dijamin sama Allah. Jangan kasih contoh. Saya pengen tahu itu ada binatang yang Allah ciptakan tidak bisa terbang binatang itu. Bukan kelelawar Pak. Cicak toh. Tapi makanannya apa makanannya? Binatang yang bisa. Kalau pakai akal banyak cicak yang mati nggak? Kalau pakai akal, ini gimana ini yang cicak ini nggak bisa terbang kok makanannya binatang yang bisa terbang, betul Pak ya? Caranya ngejar bagaimana dia kan tidak mungkin. Tapi ada nggak cicak mati kelaparan? Nggak ada. Coba jangan perhatikan ketika ada cicak di dinding itu, diam-diam, lalu datang. Zaman kok masih ingat lagu zaman TK ya. Ada nggak binatang yang kemudian oleh Allah diciptakan bisa terbang tinggi ya di langit, tapi makanannya di mana? Dalam laut. Apa itu? Burung. Ada nggak burung yang makanannya ikan di laut? Kalau pakai akal cocok nggak itu? Nggak cocok. Kekuatannya tauhid, faedahnya itu di situ. Ya, tapi tidak boleh diam aja. Wal khaufu minal insi wal jinni wal mauti wa ghairiha minal makhawif. Juga tauhid menutup rasa takut terhadap manusia. Ya. Jadi orang Jawa gak usah wedi, padha mangan. Yang penting orang itu tidak salah Pak. Hubungan sama orang enak aja. Ya, kenapa kok nanti sungkan biasa saja. Yang penting sama yang sepuh itu hormat, sama yang masih muda yang cilik-cilik itu disayangi. Ya jalannya Rasulullah, tidak usah khawatir padha mangan segoi. Jadi tidak takut ya, menghilangkan rasa takut daripada manusia. Terus Mas Wal, jin, kematian dan lainnya. Nah tadi jin itu ada nggak Pak? Ada. Nggak usah takut, biasa saja. Makanya disuruh isi ada berlindung diri kepada Allah dari godaan apa? Jin. Aku wedi ana jine nduk kono wis nek ngono tak kei sesaji. Jangan begitu, Mas, tambah keliru itu. Tak celokno wong pinter, tambah keliru. Dicelokno guru. Guru iku lak pinter iso mulang. Ya. Tidak takut sama itu wal mauti. Saya masa
tokoh yang dohirnya orangnya baik di Semenanjang itu. Sekian tahun yang lalu ya, sekarang orangnya sudah wafat. Dosen dia ya, di UNESA, tapi waktu itu namanya belum UNESA, IKIP. Sakit saya sambangi. Lho gerano apa Pak? Biasa orang tua ya loro ini. Loro itu lah jalannya mati Mas. Bener gak Pak? Jadi dia nggak panik blas, biasa saja sakit. Istighfar, dikasih kesempatan bagus Allah loro ya. Ya alhamdulillah. Misalkan orang itu ditanya, Pak, sampean milih waras atau milih mati? Kalau ukurannya panjenengan milih apa? Loh ini tenang, jenengan misalnya, jenengan atau saya sakit, milih apa Pak? Milih waras atau milih mati? Jawabannya apa? Sekarang kalau dalam proses pengobatan, diagnosanya sudah betul, labnya sudah akurasinya baik, dosis obatnya sudah betul, minum obatnya sudah benar, menurut yang diperintahkan Pak Dokter, ada jaminan waras Pak? Kalau orang jawab begini, Pak sakit, enggak, sampean milih waras atau milih mati? Gak milih, wis terserah Allah. Cuma kewajiban saya minum obat, istirahat, berdoa, terserah Allah. Entah mati, entah urip, saya ini gak ngerti saya. Ada orang milih gitu Pak? Kira-kira derajat imannya itu bagus yang mana? Yang gak milih dengan yang milih waras kayak sampean tadi Pak? Lah ya derajatnya itu bagus yang mana kira-kira Pak? Yang tidak. Kenapa sama yang tidak milih tadi Pak? Tidak milih yang paling tinggi tadi. Wah. Makomnya belum sampai ke situ ya. Jadi orang Islam itu gitu Pak. Ini tauhid itu sumber keamanan katanya. Oh nikmat sekali Pak. Masya Allah ya kan. Tadi lo ada bapak yang sudah 70 tahun diomongi anak muda, lo Pak sampai tua gak apa-apa Mas, tua banyak penyakitnya lo Pak. Iya wajar aja orang tua sih kalau sampai anak masih muda, cuma nanti lama-lama bisa mati, ya gak apa-apa ya. Jangankan yang tua, yang muda aja mati. Nah, betul Pak ya? Ya, mati itu pasti gak Bu? Pasti. Tapi kan gak kesusu kan? Makanya ngoyo-ngoyo mengumpulkan amal yang soleh sebanyak-banyaknya. Jadi dia ada ketakutan wa ghairiha minal makhawif, dari berbagai banyak ketakutan. Perhatikan orang yang mukmin, fal mukmin al muwahhid. Nah ini disebut mukmin muwahhid. Ada istilah mukmin muwahhid di kitab-kitab tauhid itu. Fal mu'min muwahhid la yakhafu ahadan illallah. Walihada tarahu amnan idza khafa an-nasa mutma'innan idza quliba an-nasu wa lihadzal ma'na asyara al-Qur'anul Karim biqaulihi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu Quran Pak yang terakhir tadi. Apa Mas terjemahnya? Seorang mukmin yang mengesahkan Allah hanya takut kepada satu, yaitu Allah. Itu Pak, mukmin yang mengisahkan Allah. Loh, apa ada orang mukmin yang tidak mengisahkan Allah? Ya ada aja. Syahadat la ilaha illallah tapi dicampur dengan kesyirikan. Gimana contohnya? Gampang. Misalkan begini, saya pernah ditanya ibu, Ustaz saya mau buat rumah dipagari boleh nggak? Boleh Bu. Tanya pagar ya jangan tanya saya, tanya sama tukang. Ya, tingginya berapa, kemudian umumnya orang buat model yang bagaimana yang dianggap paling bagus. Saya jawab ngoyo-ngoyo, boleh pakai botol, boleh pakai stainless, boleh pakai besi. Ternyata pagar apa itu Pak? Pagar dipagari apa? Kok dikasih apa? Jimat-jimat di pojok-pojoknya itu. Iya, sebagai tolak. Ada nggak Pak yang begitu Pak masyarakat? Ini perlunya orang diberi pengertian agama itu di situ.
Ditantang sama Allah kalau orang begitu. Man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Siapa yang bisa menghalang-halangi ya siksanya Allah yang ditimpakan kepadamu jika Allah menghendaki rahmat atau menghendaki apa musibah? Ya enggak bisa, tidak begitu caranya. Nah, namanya pager itu ya zahir ketok itu tadi. Ya. La yakhafu ahadan illallah wa lihadza tarahu amnan idza khafa an-nasa mutmainnan. Monggo Mas. Karena itu ia merasa aman ketika manusia ketakutan. Ya, terus merasa tenang ketika mereka kalut. Ya, jadi orang-orang lain kalut ini kita tenang aja biasa. Ya. Tapi tetap menjaga. Banyak orang sakit misalkan, tapi saya tetap menjaga. Ya, menurut syariat bagaimana supaya kita tetap sehat, ya. Nah, ujian dari Allah itu selalu ada nggak Pak? Baik tingkatannya tinggi maupun yang biasa-biasa saja, betul Pak ya? Tapi kalau yang bertauhid, ya diterima dengan sebaik-baiknya. Saya nggak bisa dipakai contoh Pak, tapi mohon maaf saya matur panjenengan. 1 tahun 2017 saya itu kepaten 4 dari keluarga saya. Mei, Juni, Juli, September 2017. Mei, Juni, Juli ini yang beruntun 3 bulan. Mei ibu saya, Juni ipar saya, istrinya adik saya, itu bahasa saya ipar ya. Kemudian Juli adik kandung saya. Asik Pak, loh asik gimana? Antara adik kandung saya sama ibu saya ini tanggalnya sama-sama tanggal 12. Bedanya ibu saya itu hari Jumat tanggal 12 Mei, adik saya bulan Juni tanggal 12 itu hari Rabu. Yang peripian saya ini bulan Juni Ramadan, ya wafatnya 3 bulan berturut-turut. September peripean saya. Tak tanya, enak nggak dirasakan oleh keluarga saya Pak? Loh ini saya menjawab tenang. Enak apa nggak enak? Ya nggak enak. Tapi kalau itu yang dikehendaki Allah, ada yang salah Pak? Tidak. Coba jenengan itu di depan jenazah adik saya 9:30 itu loh, malam di situ Bondo di sana. Saya memberi sambutan atas nama keluarga. Anaknya nangis, istrinya nangis, siapa wong kepaten. Saya tetap menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Baru nanti di tengah-tengah innalillahi wa inna ilaihi. Yang saya dahulukan apa tadi? Setelah salam tadi. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji itu bagi siapa? Maksud saya dalam situasi orang itu dapat kebaikan, ya tetap memuji Allah. Dalam situasi orang itu diberi musibah oleh Allah, jangan lupa Mas, tetap harus apa? Memuji. Saya nggak bisa dipakai contoh, tapi latihan Pak, latihan, ya supaya pertahanannya ini apa? Kuat, baik. Nyontoh dari ini petunjuknya di kitab-kitab itu. Jadi kalau orang yang beriman tadi ya tenang, tapi orang yang tidak beriman dengan baik itu menjadi kalut artinya. Mengapa kok orang yang beriman itu menjadi tenang? Nah ini Qur'annya diterangkan. Sampai baca Mas terjemahnya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mendapat apa tadi Pak? Mendapat apa dan apa? Keamanan dan petunjuk. Syaratnya apa dapat keamanan dan petunjuk tadi? Iman, terus imannya tidak dicampur dengan syirik. Aman di mana? Di akhirat. Ya. Nah, kita itu belum terbiasa. Kalau ada orang sudah sepuh terus sakit, lalu digembirakan.
Kesempatan Pak, sampean diberi musibah oleh Allah, berdoalah mudah-mudahan Allah memberikan ampunan segala dosanya, keluarganya suruh mendoakan semuanya. Kalau toh nanti panjangan dipundut sama Allah, ya meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan begitu. Ya, jangan sejak ngobrol aja, tidak apa-apa itu. Orang yang beriman dan tidak dicampur imannya dengan apa? Syirik. Karena syirik itu dosa besar. Jenengan sudah pernah dibahas ya di dalam Majelis Taklim ini tentang syafaat. Betul Pak ya? Syafaat itu terjadi di dunia apa di akhirat? Syafaat itu miliknya Nabi apa miliknya Allah? Miliknya Nabi apa miliknya Allah? Miliknya loh ya. Kalau miliknya Nabi berarti mintanya ke siapa? Nabi. Kalau miliknya Allah mintanya ke siapa? Kalau di tauhid sudah jelas, insya Allah tidak ada perbedaan pendapat. Syafaat itu miliknya Allah. Lah kok Nabi bisa Pak? Nabi bisa memberi atas izin dan ridhonya siapa? Nah, orang mati Pak tidak membawa dosa syirik. Salah satu tiket sudah dibawa. Apa salah satu tiketnya? Dapat syafaatnya Nabi. Kalau mati tidak membawa dosa apa? Nah, dosa yang lain-lain Pak Ustaz. Itu ketika disolati didoakan orang sak masjid. Betul Pak ya? Ini nikmatnya orang sobo masjid itu Pak. Orang Islam kalau sobo masjid ikut taklim ini kan sahabatnya banyak. Ketika sahabatnya banyak, kemudian Allah memundut orang itu, mengambil orang itu, mewafatkan orang itu, yang mendoakan banyak. Nanti di kuburan didoakan lagi nggak Pak? Dosa-dosa yang lain diampuni kecuali situ. Bukan karangan saya Pak, begitu itu ada hadisnya. Nabi Dawud likuli nabiyin da'watul mustajabah. Tiap-tiap nabi itu diberi doa yang sangat istimewa, terkabul. Kata ja'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa yang istimewa itu. Wa inni saya Muhammad ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang sangat istimewa masih saya simpan, belum saya pakai untuk memohon kepada Allah. Besok di akhirat saya mohonkan kepada Allah agar saya bisa diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada umatku. Betul Pak ya? Jadi berarti doanya Rasulullah yang sangat amat istimewa masih diapakan? Disimpan. Ada hadisnya itu bab 17 yang lama itu. Terusnya wahiyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan itu insya Allah syafaat itu akan diperoleh oleh umatku barang siapa yang mati tidak membawa dosa apa? Syirik. Maka ini jaminannya tadi. Orang sakit tadi ditanya, jangan milih waras sama milih mati. Us gak milih Mas, terserah Allah saja. Yang penting saya ini sakit ini diberi ampunan sama Allah, dosa saya hapus. Wis terserah Allah. Tapi kewajiban saya minum obat, istirahat. Betul Pak ya? Nah, aman di akhirat, al-muhtaduna fid dunya. Di dunia ini jalan hidupnya benar, baik pribadi maupun kolektif. Ya, ini kecamatan apa panjenengan ini Pak? Kecamatan Cambi Kerap. Kalau perumahan namanya perumahan apa ini? Perhutani ya. Misalkan begini, temanya penduduk perumahan perhutani bertauhid, boleh Pak? Artinya masing-masing yang muslim menjaga jangan sampai terjerumus dalam perbuatan apa? Berarti masyarakat perhutani ini kalau sepakat, dia itu dapat petunjuk hidayah dari Allah. Enggak ada orang mau menyimpang yang lain-lain. Diangkat satu kecamatan, ya. Kecamatannya apa tadi? Cambi Kerap, ya. Seluruh penduduk kecamatan Cambi Kerap yang muslim bertauhid, boleh Pak? Wah, diangkat sampai nasional. Indonesia bertauhid, boleh Pak? Sekarang sudah bertauhid Pak? Jangan-jangan yang ngaji dok.
Ya, itu loh. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, orang itu di dunia itu dapat petunjuk hidayahnya Allah, baik secara pribadi maupun kolektif. Makanya saya sebutkan, apa boleh di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini diisi dengan pikiran-pikiran tauhid? Boleh, supaya arahnya jelas. Nggak ada orang menipu, nggak ada orang bohong, nggak ada orang sumpah palsu. Semua orang bisa menerima kebenaran dari siapapun. Tidak boleh orang saling menjatuhkan. Itu pikiran-pikiran tauhid, Mas. Nah, gitu loh. Selanjut. Wa hadzal amnu yanba'u min dakhilin nafs. Ya. La min khirasati syurtiyah wa hadza al-amnu min ad-dunya amnud dunya. Keamanan itu sumbernya dari mana, Mas? Monggo. Keamanan ini bersumber dari dalam jiwa, bukan dari penjagaan polisi atau pihak keamanan lainnya. Ya, tapi boleh nggak kita membuat ada security bareng-bareng, Pak? Boleh. Ya, tapi tidak jaminan. Tapi keamanan yang sebenarnya melindungi diri manusia itu dari Allah. Kalau Allah belum menghendaki nggak bisa. Sore tadi saya diberitahu anak saya katanya HP-nya hilang, tapi HP-nya suaminya bukan HP-nya dia. Ya. Dan di HP itu ada data-data pekerjaannya banyak. Ya, nah, anak sekarang saya nggak ngerti. Di samping di laptop ada di HP. Karena pekerjaannya itu online, Pak. Dia ikut perusahaan asing tapi pekerjaannya itu di rumah. Ketik-ketik komunikasi, kirim kontainer. Ya, bisa dari Cina ke Singapura, bisa dari Cina ke India, dari India kemana gitu. Punya rekanan banyak itu. HP-nya hilang, saya tenang aja, wiswaya hilang kamu. Ya, berarti kok bisa hilang? Tak tanya, kok bisa hilang apa? Disai di sepeda lugu. Ya, wis qadar Allah kan begitu Pak ya. Nah, jadi keamanan pikiran itu min dakhilin nafas, dari dirinya sendiri. Yang beriman adalah min khirasati syurdiyah wa hadza amnud dunya, bukan dari penjagaan polisi. Kalau itu hanya keamanan dunia, tapi boleh. Wa amma amnul akhirah fa huwa min a'zam wa abqa. Nah, ini Pak. Lanjut, Mas. Dan keamanan yang dimaksud adalah keamanan dunia. Adapun keamanan akhirat adalah lebih besar dan lebih abadi. Iya. Keamanan akhirat itu lebih kekal dan lebih apa? Soalnya kalau sudah ke sana bisa balik ke sini lagi, Pak. Kalau dari sini bisa ke sana enggak? Dari sini, dari dunia itu bisa ke akhirat? Kalau dari sana bisa balik ke sini lagi? Iya. Nggak bisa balik lagi. Maka di sini ditulis amnul akhirati huwa a'zamu wa abqa. Amannya orang itu di akhirat itu keamanan yang paling tinggi dan paling langgeng. Ya, li'annahu makhlasul lillahi wa lam yukhalitu tauhidahum bisyirkin. Monggo, Mas. Yang demikian itu mereka peroleh sebab mereka mengesahkan Allah. Terus mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan syirik. Ya, wa akhlasul lillahi wa lam yukhalitu tauhidahum bisyirki li'anna syirka zulmun alimun. Karena syirik itu apa? Kezaliman yang sangat apa? Besar. Nah, begitu. Nomor 4, at-tauhid masdarun lil quwwatin nafsi li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan hailatan lima tamlihu bihi nafsahu minar raja fillah wa thiqatu fihi wa tawakkul alaihi. Monggo, Mas. Tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Nah, orang yang labil itu tidak karuan, Pak. Ya sana, ya sini, bingung saya ini ke sana, ada masalah saya ini tidak selesainya itu, tidak tanya kepada Allah, tapi kepada dukun, kepada kuburan dan sebagainya. Maka di sini tauhid itu sumber kekuatan jiwa. Kok bisa begitu, Mas?
Tauhid memberikan kekuatan jiwa yang luar biasa karena jiwa merasa harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya, ridho atas qadar ketentuannya, dan sabar atas musibah. As-sabru ala balaihi, sabar terhadap musibahnya. Saya ada sahabat saya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan mengampuni segala kesalahan dosanya ya. Tanggal 22 November, saya mungkin sudah cerita ya, November ya, itu dia pergi sama keluarganya ke Batu Malang sana hari Jumat. Pikirnya dia Sabtu pagi mau jalan-jalan, nanti nginep lagi, Ahadnya jalan-jalan terus pulang ya. Tiba-tiba apa mas? Subuh sesak nafas suaminya, dibawa ke rumah sakit. 10 menit di rumah sakit apa? Meninggal. Coba, rumahnya di Waru, ngoyong-ngoyong ke sana, niatnya mau jalan-jalan, tiba-tiba baru tidur di hotel semalam, Allah mentakdirkan apa? Ini berat Pak, ujian itu. Tapi orang yang meletakkan keimanannya kepada Allah, kata ini, itu sumber kekuatan jiwa. Siapa orang? Umurnya berapa? 46. Masih muda nggak Pak? Masih muda. Dibandingkan 66, tua mana? Ya sudah jelas. Saya sudah 66 ya. 4 tahun lagi 70 ya. Ini belum hatam ya. Yang sudah hatam lupa ya. Ya. Tetapi jangan pesimis, kalau Allah memberikan kekuatan kita, nggak ada yang menghalang-halangi Pak ya. Iya. Nah, ini sumber kekuatan dari ridho terhadap qadha-nya Allah, sabar atas musibah yang Allah berikan, wal istighna'u an khalqihi fa huwa rasikhun kal jabal ya. Monggo Mas. Serta sama sekali tak mengharap sesuatu kepada makhluk, jiwanya kokoh seperti gunung. Wa idza nuzilat fi musibatun sa'ala rabbahu kashfiha. Monggo. Apabila musibah menimpa, ia segera memohon kepada Allah agar dibebaskan darinya. Walam yas'al amwati, dan ia tidak meminta kepada orang-orang mati. Iya. Nah, potong dulu. Ada mahasiswa sekolah S2 psikologi. Namanya mahasiswa S2 itu kadang-kadang diberi dosen tugas untuk cari pasien. Cari sana sini, suruh cari pasien yang, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, gangguan jiwa. Ketemunya pasien di rumah sakit apa? Jiwa menur. Wis didatai namanya, alamat ini dan sebagainya, wawancara orang tuanya, adiknya, suaminya, istrinya dan sebagainya, misalkan begitu ya, tetangganya. Ujung-ujungnya apa? Orang ini pernah jaya kerja di Malaysia, di luar negeri. Duitnya dikirim pulang terus, ini terus kaya. Tiba-tiba apa? Allah mentakdirkan keluarganya ada yang sakit, istrinya sampai meninggal karena dia nggak balik lagi ke sana, cari pekerjaan agak susah. Ya. Kata keluarganya, kamu susah cari pekerjaan, datang ke sana loh, makamnya Mbah siapa namanya, Kanjeng Sepuh. Bener nggak Pak ini Pak? Kira-kira tambah marah sama tambah stres Pak? Nah, kalau orang Islam tanyanya ke Allah. Dalam iman kita secara zahir Allah akan memberikan jawaban walaupun secara zahir tidak kasat mata. Maka di situ diterangkan kalau orang dapat musibah, untuk menghilangkan musibah orang yang aqidatul tauhidnya kuat ya, maka dia mintanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Monggo. Jika kamu bertanya, jika kamu minta, ia tidak meminta kepada orang-orang mati. nah, itu terus Syiar dan sebagainya adalah sabda Rasulullah, bila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Terus, dan bila kamu mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada idza Allah. sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Terakhir, at-tauhid asasul ikha wal masawat. Monggo Mas.
Tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. iya. Siapa saja kalau syahadatnya sama saudara kita nggak Pak? Walaupun 1 2 ada perbedaan, tidak apa-apa Pak ya? Tidak apa-apa. Saya ini biasanya begini Pak, yang berbeda dengan isinya kitab ini saya menghargai, tapi mohon izin saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Boleh Pak? Saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Kalau tidak sependapat, ya nggak apa-apa. Oleh karena itu tauhid tadi sumber daripada persaudaraan dan kesamaan di antara manusia. Li'annahu la yaslahu li'ibaihi ayyattakhidha ba'duhum ba'dan arbaban min dunillah. Tauhid tidak membolehkan pengikutnya menjadikan sesama mereka sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Iya begitu ya. Ada begitu. Fal uluhiyyah lillahi wahdahu wal ibadatu minan nasi jami'an. Monggo. Sifat ketuhanan hanya milik Allah semata. Terus dan semua manusia wajib beribadah kepada iya, wal ibadatu minan nasi jami'an. Ibadah itu miliknya manusia semuanya. Wa ala rasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mustafahu. Monggo. Segenap manusia adalah hamba Allah dan yang paling mulia di antara mereka adalah Muhammad sallallahu iya. alaihi wasallam. Maka kita mengikuti petunjuknya siapa? Rasul. Maka disuruh syahadat tentang Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, satu-satunya manusia yang paling mulia memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Kalau ibadah dan akidah tidak boleh ngarang sendiri. Yang paling sederhana itu orang sholat loh Pak, jari 1, 2, 3, 4 jari jemari ini diatur nggak oleh Rasulullah, oleh syariat. Duduk tahiyat yang dipakai isyarat yang mana? Tunjuk. Boleh Pak? Jempol? Kalau pakai akal, ngomong Jawa itu isyaratnya betul pakai ini kan? Mas, monggo kan begini kan? Masa monggo. Mesti ini. Tapi mengapa Pak? Ya inilah mengikuti tadi dari Rasulullah. Wallahu a'lam. Saya tadi sudah minta izin dan saya ikut sholat isya di sini Pak ya. Ada acara supaya tidak terlalu malam nanti. Kan kebetulan tidak macet. Kalau macet itu 1 jam tidak cukup dari rumah saya ke sini. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.